Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan memenuhi tugas yang telah diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah anti korupsi, Dr. Ahmad Irfansani, SHMH. Perkenalkan, saya Tina Agustina, IPT 221020. Saya Nur Hayati, IPT 221011. Saya Padiatul Wahida, IPT 221037. Saya Aprila Lestari, IPT 221004. Saya Galia Juliasmin, IPT 221015. Saya Kaisa Aulia, IPT 221013. Korupsi adalah penyalahgunaan atau penyelewengan uang negara, perusahaan, yayasan, organisasi, dan lain sebagainya yang dapat merugikan negara demi kepentingan pribadi dan orang lain. Menteri Sosial Juliari Peter Batubara dinyatakan Negeri Bangil Pasuruan bersama menetapkan Minta apa? Jadikan aku pemimpin tegas, dipercaya, jujur bisa, Jin? Bisa. Pilihlah saya. Saya pengen kaya raya. Punya puluhan rumah dan mobil mewah. Selingkuhan di mana-mana. Kok bablas, Jin? Jujur kan? Kita tahu bahwa Indonesia adalah negara hukum. Pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa segala sesuatu yang dilakukan haruslah didasarkan pada hukum. Namun pertanyaannya teman-teman, apakah sistem hukum di Indonesia sudah memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang ada? Berdasarkan data tersebut, dapat kita ambil kesimpulan bahwa kasus kriminalitas dan pelanggaran hukum di Indonesia terus mengalami peningkatan. Tersebut melalui 3 fungsi DPR RI. Diskusi publik bernama Direskum, diskusi remaja sadar hukum, menyuarakan aspirasi, kritik, serta saran, juga akan melibatkan masyarakat dalam melakukan pembuatan perancangan undang-undang, akan melakukan pengawasan terhadap institusi negara, termasuk lembaga penegak hukum itu sendiri. Dulu sih sempat viral karena bagi-bagi uang, sekarang viralnya gara-gara jadi tersangka kasus dugaan korupsi. Jadi gini, 22 September kemarin penyidik Jampitsus Kejagung menjemput paksa wanita emas atas kasus dugaan korupsi dan penyelewengan dana PT Waskita Beton Precast pada 2016 hingga 2020. FYI, wanita bernama asli Hasnaini Muin ini pernah viral gara-gara bagi uang di daerah Tanah Abang yang akhirnya dibubarin polisi. Lucunya, sekarang malah viral gara-gara kasus dugaan korupsi. Kata Kuntadi dari Kejagung sih, kasus ini berawal saat Hasnaini selaku dirut PT MMM ngajak PT WBP untuk ngerjain proyek jalan tol Semarang-Demak. Terus Hasnaini minta setoran uang sekitar 16,8 miliar rupiah ke PT WBP buat modal tambahan. Dan disanggupin tuh sama PT WBP. Ternyata Hasnaini malah pakai uang setoran tadi buat keperluan pribadinya. Aduh, yang bikin heboh nih pas dijemput paksa di rumah sakit, dia malah teriak histeris gak mau masuk mobil buat jalanin pemeriksaan. Padahal kata Kuntadi sih keadaan Hasnaini sehat-sehat aja kok. Lah terus
ngapain Bu ke rumah sakit kalau nggak sakit? Kalau emang nggak salah, masa mangkir terus sih dari pemeriksaan? Terbukti kan akhirnya malah ditetapin jadi tersangka. Tahu kok kalau Bu Hasnaini ini dulu pernah akting di beberapa sinetron. Ya moga aja teriak histerisnya Bu Hasnaini pas dijemput paksa bukan sekedar akting ya. Masalahnya viralnya video Hasnaini histeris jadi nimbulin spekulasi netizen nih. Jangan-jangan ini cara biar dikasih keringanan sama Komnas HAM lagi. Soalnya kalau yang udah-udah sih gitu ya. Menurut lo gimana Era Mania? Kenapa masih ada orang yang korupsi? Hakim Agung Sudrajat Dimyati, Hakim Agung, coba, aduh, jadi tersangka dalam kasus dugaan suap di Mahkamah Agung bersama 9 orang lainnya. Mulai dari hakim, PNS, sampai pengacara. Sudrajat diduga terima 800 juta dan total sebelum dibagi-bagi sekitar 2,2 M. Sudrajat nyimpen uang suapnya di kamus Inggris, pinter. Gak cuma itu, kata Wakil Ketua KPK, diduga Sudrajat terima suap dari perkara lain juga. Aduh, masih pada kaget gak sih kalau ada berita begini? Hakim Agung lah korupsi. Kata Yose Parera, salah satu tersangka sekaligus pengacara dan pendiri Rumah Pancasila yang sering muncul di sosmed. Sebagai penegak hukum, kami merasa moralitas kami sangat rendah. Ya, betul sekali. Ingat Syahrul Yassin Limpo, Menteri Pertanian Indonesia di periode 2019 sampai 2024. Anak dari Muhammad Yassin Limpo, pejuang kemerdekaan Angkatan 45, politikus Partai Nasdem, dan kakak dari para koruptor. Bulan Januari 2023, KPK menyelidiki dugaan kasus korupsi di Kementerian Pertanian. Syahrul Yassin Limpo sama anak buahnya diduga terlibat penyalahgunaan surat pertanggungjawaban keuangan negara dan dugaan gratifikasi di Kementerian Pertanian tahun 2019 sampai 2023. Bulan September 2023, KPK menggeledah rumah dinas Syahrul Yassin Limpo dan menemukan 12 senjata api. Kira-kira buat apa ya? Enggak cuma senjata api, KPK juga temuin dan sita beberapa jenis mata uang yang nilainya mencapai 30 miliar rupiah. Senjata api dan uang ini diduga terkait sama perkara korupsi. Selain itu ada juga sejumlah dokumen dan bukti elektronik yang terkait sama tindak pidana yang ditemukan di kantor Syahrul Yassin Limpo di Kementan. Juru bicara KPK Ali Fikri bilang ada indikasi upaya penghilangan dokumen yang jadi bukti kuat adanya aliran uang ke para tersangka di perkara ini. Kalau kata Menko Polhukam Mahfud MD, status Syahrul Yassin Limpo udah jadi tersangka. Setelah KPK menggeledah rumahnya, Syahrul hilang kontak di luar negeri setelah pergi ke Spanyol untuk kunjungan kerja. Bisa pas banget nih timingnya. Kalau kata Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Saroni, Syahrul nggak hilang kontak, tapi lagi menjalani pengobatan prostat sebelum pulang ke Jakarta. Kalau menurut imigrasi, Syahrul seharusnya balik dari Roma tanggal 30 September dan sampai di Jakarta keesokan harinya. Tapi sampai tanggal 3 Oktober 2023, Syahrul belum tercatat masuk ke Indonesia. Tanggal 4 Oktober 2023, menurut Dirjen Imigrasi, Syahrul udah pulang ke Indonesia. Nggak kayak Bang Toib yang nggak pulang-pulang. Setelah sampai di Jakarta, tanggal 5 Oktober 2023, Syahrul mengundurkan diri dari jabatan menteri. Rasanya harga diri jauh lebih tinggi daripada pangkat maupun jabatan. Biarkan saya hadapi. Budaya saya dari sana. Kalau berani berbuat harus bertanggung jawab. Saya siap bertanggung jawab. Syahrul juga berencana ketemu Jokowi di tanggal 6 Oktober. Kira-kira bakal ngomongin apa aja ya? Semua tahu bahwa korupsi merupakan bentuk ketidakjujuran. Sayangnya, korupsi masih banyak dilakukan. Tidak sedikit dari kita yang membenci tindakan tersebut, bukan? Namun, secara sadar maupun tidak sadar, banyak dari kita semua pernah menjadi salah satunya loh. Seperti datang terlambat, penyuapan, menyelak antrian, tidur saat di kelas, dan lain-lain. Nah, kita sebagai mahasiswa bisa loh memiliki peran atau keterlibatan dalam gerakan anti korupsi. Pada dasarnya, kita bisa memulai dari lingkup yang paling kecil, yaitu dari diri kita sendiri dan lingkup keluarga dengan menerapkan nilai-nilai anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari. Katakan tidak pada korupsi. Dari korupsi tersebut, kita tidak boleh melakukan penyelewengan jabatan, penggelapan dana, penyuapan terhadap masyarakat demi mencari pencitraan kepada masyarakat kecil, dan katakan tidak pada korupsi. Dunia akan lebih baik ketika dunia tidak ada kisah korupsi. Bencilah apa yang seharusnya kamu benci. Katakan tidak untuk korupsi. Pelaku korupsi layak dihukum mati karena mereka adalah seburuk-buruknya pencuri. Cegah korupsi sejak dini. Adili pelaku korupsi, berikan hukuman mati. Oh, dasar rampok. Ku beri satu permintaan. Enggak. Mau korupsi, pungli, sogokan, hilang dari muka bumi. Isojin? Bisa diatur. Wani Piro.